Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, yang saya hormati para habaib, para syaraif, para alim ulama, para guru-guru, para kiai dan tokoh masyarakat, aparat pemerintah, khususnya Bapak Bupati yang diwakili oleh Wakil Bupati Tanah Bumbu, yang mudah-mudahan kita semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, kita semua berkumpul di pagi hari yang mulia ini demi memperingati haul seorang ulama, seorang yang bertakwa, seorang yang saleh, yaitu Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Idrus, yang mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, barusan saya datang bersama rombongan, saya melihat yang hadir begitu banyak, bukan hanya yang ada di komplek pemakaman ini saja, sampai di luar, sampai di sana, semua hadir demi untuk menghadiri peringatan haul. Mungkin mayoritas kita tidak pernah mengenal sosok Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Idrus ini, Habib Mancung ini, tetapi tertanam di dalam hati kita kecintaan kepada mereka, orang-orang yang bertakwa, orang-orang saleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menanamkan kecintaan di dalam hati kita ini? Hadirin yang dimuliakan Allah, ketahuilah, yang menanamkan kecintaan di dalam hati kita kepada mereka, orang-orang yang bertakwa, orang-orang saleh, adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah tanda bahwasanya Allah menghendaki kebaikan yang besar untuk kita sekalian. Allah menghendaki pengampunan untuk kita. Allah hendak merahmati kita, mengampuni kita, mengabulkan segala doa-doa kita, sehingga kita datang melangkah ke tempat ini. Di tempat yang semacam ini, insya Allah doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita keluar di sini bukan untuk mencari dunia. Kita keluar dari rumah kita melangkahkan kaki, banyak di antara kita yang datang dari jauh, bukan untuk mengejar dunia, bukan untuk sibuk dengan dunia, bukan untuk kepentingan ini dan itu, tetapi yang kita cari di sini adalah Allah. Kita mencari ridha Allah, kita mengharap keberkahan dari para aulia Allah. Kita semua datang ke sini memiliki hajat, harapan kepada Allah agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kharajat min manaziliha la hajata laha illa at-tama' war raghbah fi ma ladayk. Kita semuanya keluar hanya untuk mencari Allah dan ambil kabar gembira. Laulam turid naila ma arju wa atlubuhu min faidhi fadlika ma alhamtani talaba. Itu di dalam doa beberapa kaum solihin, mereka mengatakan di dalam doanya kepada Allah, ya Allah, jikalau engkau tidak ingin mengabulkan doa kami, maka engkau tidak akan gerakkan lisan dan hati kami untuk berdoa. Tetapi ketika engkau menggerakkan hati kami, lisan kami untuk berdoa dan berharap, artinya memang engkau ingin mengabulkan doa-doa kami. Kita datang di sini, yang menggerakkan hati kita adalah Allah, yang memberikan kemampuan untuk kita melangkahkan kaki adalah Allah, dan ini adalah tanda bahwasanya Allah ingin mengabulkan doa-doa kita, insya Allah. Mudah-mudahan semua doa dan harapan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa sih mereka para aulia Allah? Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Idrus yang kita adakan peringatan haulnya, kaum solihin, orang-orang saleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, para wali Allah. Siapa sebenarnya mereka? Mereka adalah orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka para aulia Allah, tidak ada di dalam hati mereka rasa takut, tidak ada di dalam hati mereka kesedihan. Tahu kenapa? Karena hati mereka penuh dengan Allah.
Al-Habib Abdullah Haddad sahib ratib menggambarkan tentang mereka, ibadun kiramun atharullaha rabbahum wa atharahum wa ikhtassahum bil wilayati wa anasahum bil qurbi minhu wa bir ridha habahum wa asqahum bi ka'sil mawaddati bihim yadfa'ullahu al balaya wa yakshifu ar razaya wa yusdi kulla khairin wa ni'mati walaulahum bainal anami ladukdikat jibalun wa ardun lirtikabil khati'ati. Al-Habib Abdullah Haddad menggambarkan tentang mereka para aulia Allah. Siapa sih sebenarnya mereka? Tahu mereka siapa? Mereka adalah hamba-hamba yang mengabdi kepada Allah. Mereka sadar betul mereka diciptakan oleh Allah di muka bumi ada tujuan. Kita semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, diciptakan di muka bumi ini bukan kosong tanpa tujuan. Tetapi Allah menciptakan kita ada tujuan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk mengabdi kepadaku, kata Allah. Itu tujuan kita hidup. Itu tujuan kita diciptakan oleh Allah, menjadi pelayan Allah, menjadi abad, hamba kepada Allah, totalitas dan loyal kepadanya. Itulah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu setiap sholat 5 waktu kita mengikrarkan janji setia kita kepada Allah Ta'ala. Kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menghamba, hanya kepada Engkau kami mengabdi, hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Itu janji dan ikrar kita kepada Allah Ta'ala. Dan kita katakan kepada Allah Ta'ala sebagai bukti keimanan kita, sebagai bukti penghambaan kita. Kita katakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita katakan ya Rabb, salatku, ibadahku, bahkan hidup dan matiku, semua itu aku persembahkan untukmu, bukan untuk yang lain. La syarikalah, hanya aku berikan kepada Engkau. Saya hidup di muka bumi ini hanya untuk menjadi hamba kepada Engkau, hanya untuk mengabdi kepada Engkau. Para aulia, para solihin menyadari tentang tujuan itu, sehingga di dalam kehidupan dunia yang mereka jalani hanya satu kali, mereka jadikan itu semua hanya untuk Allah. Mereka mengabdi kepada Allah, mereka menghamba kepada Allah, mereka tunduk patuh kepada segala aturan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk pengabdian mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka prioritaskan Allah di atas segala-galanya. Ibadun kiramun atharullah rabbahum. Mereka dahulukan Allah, mereka prioritaskan Allah di atas segala-galanya. Mereka hidup, mereka bekerja, mereka mencari nafkah dan lain sebagainya. Tujuannya hanya untuk menghamba kepada Allah. Tatkala mereka memprioritaskan Allah di atas segala-galanya, Allah pun memprioritaskan mereka di atas segala hambanya. Fa'atharuhum wa ikhtassahum bil wilayati. Allah muliakan mereka dengan kewalian. Allah jadikan mereka sebagai hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah para aulia Allah. Allah bilang alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka orang-orang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Itu para aulia Allah, enggak lebih dari itu. Yang membuat mereka istimewa, keimanan sejati mereka kepada Allah. Yang membuat mereka dicintai oleh Allah, takwa mereka kepada Allah. Mereka di dalam kehidupan dunia taat kepada perintah Allah, jauh dari segala larangan Allah. Mereka berusaha untuk mengabdi kepada Allah dengan sebenar-benarnya pengabdian. Itu yang mereka lakukan. Betul, mereka manusia. Mereka bukan malaikat yang tidak bikin salah. Mereka manusia. Terkadang mereka tergelincir, tapi mereka sadar bahwa Tuhan mereka Maha Pengampun. Saat mereka tergelincir, mereka kembali kepada Allah. Mereka bertaubat kepada Allah. Mereka melangkah maju lagi ke depan untuk mencari keridhaan Allah, hingga Allah cinta kepada mereka. Itulah para aulia. Itulah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika mereka prioritaskan Allah, Allah prioritaskan mereka. Ketika mereka mendahulukan Allah, Allah mendahulukan mereka. Tadi kita dengar
Ini peringatan haul yang diadakan atau sejak wafatnya Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Aidrus ini 57 tahun dari sejak wafat beliau. Masya Allah. Berapa banyak bapak-bapak, ibu-ibu, orang yang kita kenal di luar sana, belum seminggu meninggal dilupakan. Jangankan oleh masyarakat, oleh keluarganya sendiri pun dilupakan. Anak-anaknya sibuk dengan keluarga dan rumah tangga mereka masing-masing. Bahkan mereka sibuk memikirkan warisan, bagaimana memperebutkannya. Mereka lupa dengan orang tua mereka. Terkadang demikian. Tetapi lihat orang yang bertakwa kepada Allah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, "Fafuz bi'ilmin ta'ish hayyan bihi abada, an-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u." Orang-orang berilmu, orang-orang yang bertakwa, mereka hidup abadi sekalipun jasad mereka telah dimakamkan di dalam kubur. Sebutan mereka selalu harum. Kita sekarang nggak ada yang kenal sama Habib Muhammad bin Ali mungkin, tetapi lihat, dari berbagai penjuru kita datang. Allah yang menggerakkan hati kita. Allah memuliakan mereka di muka bumi. Mereka lah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di tempat semacam ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berkat para awliya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu gak apa sih yang mereka lakukan di dalam kehidupan dunia ini hingga mereka dimuliakan oleh Allah? Saya bicara semacam ini agar kita meneladani mereka. Tahu apa yang mereka lakukan? Sederhana. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyederhanakan tentang perjuangan mereka para aulia Allah. Bukan hal yang berat kalau kita mau melangkah. Tahu apa? Mereka adalah orang-orang yang menjalankan kewajiban mereka dengan sempurna kepada Allah. Mereka menjauhkan kemaksiatan yang diharamkan oleh Allah sejauh-jauhnya. Itu yang mereka lakukan. Kemudian setelah itu mereka istiqamah di dalam menghiasi diri mereka dengan melakukan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Apa yang disunnahkan mereka jalankan. Dan mereka memberikan kontribusi yang terbaik untuk umat manusia, menjadi pelayan umat. Itu yang mereka lakukan. Sampai itu kan disebutkan di dalam suatu riwayat, al-khalqu kulluhum iyalullah fa ahabbuhum ilallahi anfa'uhum li ahli. Kita ini makhluk Allah, kita semua ini adalah hamba-hamba yang memang diberikan rezeki oleh Allah, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus baginda bilang, dari sekalian makhluk Allah yang paling dicintai oleh Allah dari mereka, tahu siapa? Yang paling memberikan manfaat kepada orang lain, yang paling besar manfaatnya untuk orang lain. Makanya saya bilang, mereka para aulia Allah dicintai oleh Allah. Apa yang mereka lakukan? Sederhana. Mereka jalankan kewajiban mereka kepada Allah. Mereka jauhkan kemaksiatan yang diharamkan oleh Allah. Mereka istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Mereka berlomba dalam hal itu. Kemudian mereka memberikan pelayanan untuk umat manusia dengan pelayanan yang terbaik. Itu yang mereka lakukan sampai Nabi Muhammad bilang, hatta uhibba, hingga aku cinta kepada hamba itu. Itulah yang membuat mereka dicintai oleh Allah. Maka itu di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa ghairuh, wal Imam Abu Nuaim di dalam Hilyatul Auliya, itu baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Allah taala berfirman di dalam hadis qudsi, ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha wa la in sa'alani la'ataitu wa la in ista'adha bi la'uidzanna. Itu Allah Ta'ala bilang, yang paling aku sukai dari hambaku, kata Allah, tatkala hambaku ingin mendekatkan dirinya kepadaku adalah tatkala hambaku menjalankan kewajiban, hal-hal yang aku fardukan kepadanya, hal-hal yang aku wajibkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, renungkan, duduk dengan diri kita. Apa saja sih yang Allah wajibkan kepada kita? Perintah-perintah Allah yang Allah wajibkan kepada kita nggak banyak.
Lihat, Allah wajibkan kita sholat 5 waktu, jalankan. Allah wajibkan kita puasa di bulan suci Ramadan, jalankan. Allah mewajibkan kita menunaikan zakat kita kalau memang kita memenuhi syarat, tunaikan. Siapa-siapa di antara kita mampu pergi haji, berangkat. Allah mengharamkan kita untuk melakukan kemaksiatan, cari tahu maksiat apa yang diharamkan oleh Allah, jauhkan sejauh-jauhnya. Cari tahu, introspeksi diri kita. Maksiat apa yang selama ini masih kita lakukan, bertobat kepada Allah. Lakukan itu. Setelah itu cari tahu apa sunnah-sunnah yang disunnahkan oleh baginda Nabi SAW. Perbanyak. Lakukan itu dan jalankan itu di dalam kehidupan duniamu itu. Berikan manfaat untuk orang lain. Kita bersedekah, nyambung tadi silaturahmi, membuat kebaikan kepada siapapun yang bisa kita lakukan, walaupun itu hanya sekedar senyuman manis. La tahgiru minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Sekalipun itu hanya senyuman manis, tetapi kebaikan semacam ini adalah manfaat yang kita berikan kepada orang lain. Dan itu akan diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita lakukan secara istiqamah dengan tulus dan ikhlas, akan sampai kita di titik Allah taala bilang hatta uhibbah, aku cinta kepada hambaku. Dan kalau Allah sudah cinta kepada hambanya, Allah, apa yang kita minta diberikan oleh Allah. Apa yang kita khawatirkan, kita takuti, kita bakal dilindungi oleh Allah taala. Allah akan muliakan kita di dunia dan di akhirat. Allah akan prioritaskan kita di dalam segala hal. Itu kalau kita sudah dicintai oleh Allah. Dan perkaranya sederhana. Peringatan haul yang kita hadiri, tujuannya untuk itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hadir di tempat ini bukan hanya sekedar untuk kita berdoa. Tapi tahu apa? Kita datang melangkah, ini bukti, tanda simbol kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada Rasulullah, dan kita cinta kepada orang-orang yang mengabdi kepada Allah. Itu tanda dalam hati kita. Dan ambil kabar bahwasanya almar'u ma'aman seseorang itu bersama yang dia cintai. Kita kalau cinta kepada orang-orang soleh, ambil kabar kita akan masuk bersama mereka. Penuhi hati kita dengan kecintaan kepada orang-orang yang bertakwa, kepada orang-orang saleh, kepada orang-orang yang istiqamah, kepada orang-orang yang mendedikasikan hidupnya untuk Allah. Cintai mereka. Sekalipun kita enggak beramal seperti mereka, tapi cinta kita akan menjadi penyebab kita dikumpulkan oleh Allah bersama mereka. Dan kehadiran kita di sini adalah bukti cinta kita kepada para aulia. Bukti cinta kita kepada orang-orang saleh. Insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian di hari kiamat bersama mereka orang-orang saleh yang diridhai oleh Allah. Itu dalam hadis Nabi SAW mengatakan, Allah berfirman, a'adattu li'ibadiyas salihin mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Allah Ta'ala mengatakan, aku persiapkan untuk hamba-hamba yang saleh. Insya Allah kita masuk dalam golongan tersebut. Apa yang dipersiapkan oleh Allah? Surga yang nggak pernah dilihat dengan mata, yang nggak pernah didengar dengan telinga, khayalan pun tidak sampai ke situ. Kenikmatan yang begitu agung. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita surga yang penuh dengan kenikmatan itu. Tetapi penuhi hati kita dengan kecintaan kepada mereka. Bersihkan hati kita dari segala kotoran, dari suudzon, prasangka buruk kepada orang lain. Jalani kehidupan dunia yang sementara ini di dalam ketakwaan kepada Allah, di dalam pelayanan kepada umat dengan pelayanan yang terbaik. Itu tujuan hidup sementara kita hidup. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita datang ke peringatan haul, tahu tujuannya apa? Supaya kita mengingat kematian. Nih, makam-makam di sini begitu banyak. Ini semua makam orang, dan bakal datang satu waktu kita juga bakal dimakamkan, baik di sini atau di tempat lain. Renungkan. Kita bernasab orang mati semuanya. Betul nggak? Leluhur kita, ya, semuanya orang-orang yang telah tiada, yang telah meninggal, dan bakal datang satu waktu anak kita pun bernasab orang mati. Kita nih, kita bakal mati, kita bakal wafat. Kita datang ke pemakaman ini bukan hanya sekedar ziarah, tetapi mengingat kematian. Allah, siapa sih di antara kita yang menjamin hidup sampai besok? Siapa? Bapak-bapak, ibu-ibu,
ma madafat wal mu'ammalu ghaib walaka sa'ah allati anta fiha. Yang berlalu sudah berlalu, kamu nggak bisa tarik waktu yang udah berlalu. Dengan segala apa yang ada di dalamnya, kebahagiaan dan kesedihan, kegembiraan dan penyesalan, yang berlalu, kamu nggak bisa ubah. Yang akan datang bukan di tangan kamu. Kamu nggak memilikinya. Hanya sekedar harapan, mimpi dan angan-angan, atau bahkan hanya sekedar ilusi dan hayalan. Kamu nggak memilikinya. Itu masa akan datang. Yang kamu punya saat ini, jangan kamu sia-siakan. Nabi SAW bilang tentang tujuan kita berziarah. Beliau katakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur, ala fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Baginda SAW mengatakan, dulu aku melarang kalian berziarah kubur, tapi sekarang ziarahi. Kenapa? Ini tujuannya. Aku mau kalian berziarah kubur. Tujuannya karena berziarah kubur mengingatkan kalian akan akhirat. Ketika duduk kita di depan makam, ingat kita pun akan dibaringkan di dalam lubang sendirian. Tidak ada yang menemani kita. Sendirian. Orang-orang yang kita cintai dan mencintai kita, semuanya akan meninggalkan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, pasangan yang kita cintai dan mencintai kita nggak bakal mau dikubur satu lubang sama kita dalam keadaan hidup. Iya kan? Bahkan kita pun ketika kita udah meninggal nggak mau jasad kita dibiarkan di dalam kamar bersamanya. Akan membusuk, mengganggu. Tahu yang setia dengan kita siapa? Dua. Tuhan kita dan amal perbuatan kita. Cuman seringkali dua sosok yang setia kepada kita melupakan. Kita mengabaikan. Hadirin yang dimuliakan Allah, renungkan saat kita di dalam lubang itu. Tatkala semua orang yang menghantar kita meninggalkan kita, datang dua malaikat munkar wa nakir untuk bertanya kepada kita, man rabbuk wa man nabiyuk, dan seterusnya. Apa jawaban kita? Pernahkah kita merenung? Pernahkah kita berpikir tentang keadaan yang memang itu akan kita hadapi sendirian? Fikirkan, renungkan. Setiap orang di antara kita akan menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh malaikat munkar wa nakir sesuai dengan keadaan hidup kita. Jawabannya di situ. Apakah kita udah punya jawaban? Kematian cepat datang tanpa jadwal dan secara tiba-tiba. Kita udah punya jawaban belum? Bagaimana keadaan kita saat nyawa kita dicabut? Kita semua berharap wafat dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah berikan kita husnul khatimah. Tetapi bapak-bapak, ibu-ibu, wafat dengan husnul khatimah itu bukan hanya sekedar mimpi dan angan-angan. Allah Ta'ala bilang dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kamu mau mati dalam keadaan Islam? Bisa. Tapi bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Allah bilang dalam Al-Quran, bagaimana kehidupan kita di dunia dengan takwa. Peringatan haul yang kita hadiri, kita datang ke tempat ini, ke makam-makam orang-orang saleh, mengingatkan kita tentang tujuan ini, supaya kita bisa wafat dalam keadaan Islam, yaitu dengan bertakwa di dalam kehidupan dunia kita ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, pulang dengan membawa takwa, pulang dengan membawa penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita datang ke sini selain untuk mengingat kematian, agar kita meneladani mereka orang-orang saleh yang tadi saya ceritakan bagaimana mereka dimuliakan oleh Allah Ta'ala, mengambil pelajaran dari mereka. Mereka telah melalui kehidupan ini dengan takwa. Kita ikuti mereka, kita jalankan apa yang mereka jalankan.
Kita berjalan di atas rel yang dahulu mereka di atasnya. Itu tujuannya. Kita mendengar tentang sejarah kehidupan mereka, ikuti mereka. Bukan hanya sekedar kita berbangga dengan nasab, berbangga dengan para aulia Allah, bukan itu tujuannya. Tetapi bagaimana kita meneladani mereka dengan sebaik-baiknya. Mereka berhasil melalui kehidupan ini di dalam penghambaan kepada Allah hingga mereka dimuliakan oleh Allah setelah kematian mereka. Kita pun jadikan mereka sebagai teladan kita, sebagai panutan kita. Kita pulang dari tempat yang mulia ini, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, tahu dengan apa? Dengan semangat di dalam hati kita, dengan tekad yang besar di dalam hati kita untuk menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Dari tempat yang mulia ini, bapak-bapak, ibu-ibu, kita introspeksi diri, renungkan. Allah mewajibkan kepada saya kewajiban yang sangat banyak, tanggung jawab yang sangat besar yang mesti saya lakukan terhadap diri saya, keluarga saya, anak-anak saya. Renungkan di tempat ini. Saya pulang dari sini dengan tekad untuk menjalankan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Renungkan, selama ini saya sebagai manusia tergelincir di dalam kemaksiatan. Dari peringatan haul yang saya hadiri, saya ingin berubah. Saya ingin menjadi lebih baik. Saya ingin bertobat kepada Allah. Tempat semacam ini, bapak-bapak, ibu-ibu, tobat diterima oleh Allah. Dosa-dosa diampuni oleh Allah Ta'ala. Ini kesempatan emas untuk kita bertobat. Ini kesempatan emas untuk kita berdoa. Ambil kabar, doa-doa dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Kita punya hajat, kita punya harapan, kita punya problem dalam kehidupan dunia ini. Di tempat semacam ini, semua doa dikabulkan oleh Allah. Besarkan harapan kita kepada Allah. Kita datang dari rumah kita bawa segudang hajat, segudang doa. Ambil kabar, insya Allah kita pulang dengan doa-doa yang dikabulkan oleh Allah. Semuanya bapak-bapak, ibu-ibu, berkat para aulia Allah, para sholihin yang diridhai oleh Allah. Kita datang kemari bawa dosa, ambil kabar, insya Allah pulang dosa-dosa diampuni oleh Allah Ta'ala. Tetapi seperti saya katakan, pasang tekad dalam hati kita untuk bertobat, pasang tekad untuk berubah menjadi lebih baik. Pulang dari sini, kalau seseorang di antara kita masih putus tali silaturahmi dengan keluarganya, dia tobat, sambung kembali. Kalau ada di antara kita yang meninggalkan sholat, atau dari keluarga kita, anak kita, keluarga kita meninggalkan sholat, sekarang saatnya kita tobat kepada Allah. Jalankan kembali kewajiban sholat kita kepada Allah. Kalau siapa-siapa di antara kita selama ini masih ada pertikaian, permusuhan dengan sahabatnya, dengan saudaranya, dengan kerabatnya, dengan keluarganya, mau sampai kapan kita saling membenci? Mau sampai kapan kita saling mendengki? Hidup dengan kebencian gak enak. Kebahagiaan yang sesungguhnya ketika hati kita penuh dengan cinta dan kasih sayang. Sejengkal kali sejengkal, kalau kita duduk begini nih, mungkin sempit, tapi sejengkal kali sejengkal untuk dua orang yang saling mencintai luas. Namun seluas bumi sekalipun bagi dua orang yang saling membenci sempit. Gak enak hidup saling membenci. Mau sampai kapan? Mari kita saling bersaudara karena Allah. Baginda Muhammad SAW bilang, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan kalian saling menghasut, jangan kalian saling membenci, jangan kalian saling berpaling satu sama lain, akan tetapi jadikan diri kalian satu sama lain saling bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Pulang dengan membawa tekad ini. Insya Allah semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Segala harapan kita diijabah oleh Allah. Apa yang kita harapkan kepada Allah digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah yang kita langkahkan ke tempat ini dan kita kembali ke rumah kita dicatat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa mudah-mudahan kita semuanya di tempat ini sebagaimana kita berkumpul karena penghambaan kita kepada Allah, karena kecintaan kita kepada Allah dan kepada para aulia Allah. Mudah-mudahan di hari kiamat kita dikumpulkan oleh Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Firdaus tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin wa ya ajudal ajwadin, Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma bi rahmatik ya arhamar rahimin wa ya ajudal ajwadin wa ya rahimal masakin wa ya dzal quwwatil matin. Hadirin, besarkan niat kita, harapan kita, doa-doa kita kepada Allah. Saat ini insyaallah pintu langit dibuka oleh Allah, semua doa diijabah oleh Allah untuk urusan dunia kita, akhirat kita, keluarga
keluarga kita, anak-anak kita, mudah-mudahan semuanya dikabul oleh Allah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya rabbal alamin. Dan kita doakan agar para ulama kita diberikan kesehatan oleh Allah taala, para pejabat kita sama-sama kita bahu membahu di dalam mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, di dalam mewujudkan manusia-manusia yang mengabdi kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya rabbal alamin wa ya ajudal ajudin wa ya rahimal masakin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Farrij 'alal muslimin ya muyassir kulli asir wa ya jabir kulli kasir wa ya sahib kulli farid wa ya mughni kulli faqir wa ya muqawwi kulli dha'if wa ya ma'man kulli makhif. Yassir 'alaina kull asir fataysirul asiri 'alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayan wa tafsir hajatuna ilayka kathir wa anta 'alimun biha wa basir. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimman yakhafu minka wa nakhafu mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi man yakhafu minka najjina mimman la yakhafu minka bihurmati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hurusna bi'ainika allati la tanam wa qulubna bikanafika alladhi la yuram warhamna bikutratika alaina fala tuhlikna wa anta raja'una wa thiqatuna ya arhamar rahimin wa ya ajudal ajudin wa rahimal masakin waj'al quburuhum ya rab rawdah min riyadil jinan wa la taj'al quburuhum hufra min hufarin niran ya rabbal alamin wamnun alaina ya rabbana bihusnil khitam bijahi sayyidina Muhammad khairil anam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.